Rumah itu selalu sunyi setiap kali malam turun. Lampu-lampu kristal memantulkan bayangan-bayanganku di lantai marmer yang dingin. Aku, Putri, janda berusia 35 tahun, pemilik sebuah perusahaan besar, duduk sendirian di sofa panjang. Di luar hujan rintik-rintik. Di dalam hanya ada suara detak jam dan langkah seseorang yang selalu setia di rumah ini. Namanya Paijo. Usianya sekitar 30-an. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi sikapnya selalu penuh hormat dan teliti. Setiap kali ia menyodorkan secangkir teh hangat, ada jarak yang kami jaga, ada pandangan yang tak pernah kami ungkapkan. Inilah kisahku. Tentang bagaimana aku berusaha menyelamatkan perusahaan dan harga diriku. Tentang bagaimana gosip hampir menghancurkan hidupku, dan tentang bagaimana seseorang yang dianggap hanya pembantu bisa menjadi penopang semangatku. Kisah ini bukan cerita murahan. Ini cerita tentang keberanian menjaga batas, menghormati diri sendiri, dan tetap berjuang meski diterpa badai. Namaku Putri, usia 35 tahun, janda sejak 5 tahun lalu. Meski begitu, aku dikenal sebagai pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di kota ini. Dari luar hidupku tampak sempurna, rumah megah, mobil mewah, dan karyawan setia. Tapi di balik dinding kaca dan lantai marmer rumahku yang luas, ada ruang kosong yang selalu terasa dingin. Anakku, Dira, kini bersekolah di luar kota. Aku bangga padanya, tapi sekaligus kesepian. Rumahku yang megah itu sering hanya berisi aku dan seorang asisten rumah tangga baru bernama Paijo. Aku mengenal Paijo melalui rekomendasi sahabat lama. Usianya sekitar 30-an. Berkulit sawo matang, rapi, dan selalu menunduk sopan ketika berbicara. Hari pertama ia datang, aku ingat betul bagaimana ia memperkenalkan diri dengan penuh hormat. "Bu Putri, saya Paijo. Senang bisa bekerja di sini," katanya waktu itu. Senyumnya sederhana, tapi entah kenapa meninggalkan kesan mendalam di benakku. Pagi itu, seperti biasa aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Paijo sedang menyapu halaman. Gerakannya tenang, rapi, dan tidak terburu-buru. Sesekali ia menoleh sambil berkata sopan, "Selamat pagi, Bu." Aku membalasnya dengan senyum kecil. Perusahaanku sedang berada di masa stabil. Laporan keuangan bagus, proyek berjalan lancar. Pak Budi, direktur keuanganku, bahkan berkata minggu lalu, "Kita dalam posisi aman, Bu Putri. Kita bisa ekspansi tahun depan." Aku mengangguk bahagia. Rasanya semua baik-baik saja, setidaknya secara bisnis. Sore harinya aku selalu membaca buku di ruang keluarga. Paijo biasanya menyiapkan teh jahe. Kadang kami berbincang ringan tentang tanaman, cuaca, atau sekadar kabar kota kecil tempat ia berasal. Aku terkejut betapa sopan dan cerdasnya dia menjawab setiap pertanyaan. Ada ketenangan yang terasa asing, tapi menyenangkan. Malam itu aku menutup laptop kerjaku, menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan taman belakang. Lampu-lampu taman berkelip lembut. Paijo baru saja selesai menyirami bunga. Dari balik kaca, aku melihat ia mengangkat tangan sebentar, tanda selesai. Aku mengangguk kecil, lalu memalingkan pandangan. Aku belum tahu. Kedatangan Paijo akan mengubah seluruh hidupku. Saat itu aku hanya berpikir, akhirnya aku punya seseorang yang bisa diandalkan menjaga rumah. Setidaknya sampai Dira liburan nanti. Aku tidak pernah menduga, rasa sepi ini kelak membawa pada sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar urusan rumah tangga. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit tampak abu-abu, seolah ikut merasakan sesuatu yang tak enak. Aku membuka email di tabletku sambil menyeruput teh. Satu email dari Pak Budi membuatku terpaku. "Bu Putri, laporan keuangan bulan ini menunjukkan kejanggalan. Ada dana proyek yang tiba-tiba tertahan. Kita perlu rapat mendesak." Hatiku berdegup lebih cepat. Semua terasa mendadak. Aku menutup tablet, menghela napas panjang, lalu memanggil Paijo. "Tolong siapkan sarapan ringan. Aku harus ke kantor pagi ini." Paijo datang dengan wajah tenang. "Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu sebelum Ibu berangkat?" Tanyanya pelan. Entah kenapa pertanyaan sederhana itu menenangkan. "Tidak, Paijo. Doakan saja semua baik-baik saja," jawabku sambil berusaha tersenyum. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiranku kalut. Aku teringat ucapan Pak Budi minggu lalu tentang kondisi yang aman. Bagaimana bisa tiba-tiba ada masalah? Sesampainya di ruang rapat, suasana terasa panas. Pak Budi menunjukkan grafik penurunan arus kas. "Ada investor besar yang menarik dana, Bu. Kita harus segera cari jalan keluar," katanya dengan suara cemas. Aku pulang larut sore dengan kepala berat.
Rumah megah itu terasa asing. Paijo menyambutku di pintu. Ibu tampak lelah. Saya sudah buatkan teh jahe, ucapnya. Aku mengangguk, lalu kami duduk di ruang keluarga. Ada masalah di kantor? Ia bertanya hati-hati. Aku tak biasanya curhat pada staf rumah tangga, tapi kali ini aku merasa butuh bicara. Ya, Paijo. Sepertinya ada masalah besar. Aku takut ini memengaruhi seluruh perusahaan. Ia menatapku serius. Ibu pasti bisa melewati ini. Saya pernah bekerja di beberapa rumah tangga yang bisnisnya juga naik turun. Kuncinya sabar dan tenang. Aku tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya aku menyadari betapa kehadirannya mengurangi rasa sepi ini. Saat kami bicara, jemariku tak sengaja menyentuh jemarinya di atas meja ketika aku mengambil cangkir. Ia terdiam, lalu menarik tangannya pelan, menunduk sopan. Aku tersadar, wajahku memanas. Aku buru-buru berdiri, berkata, "Aku ke kamar dulu, Paijo. Terima kasih tehnya." Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Di taman belakang, Paijo masih menyiram tanaman. Ada sesuatu dalam gerakannya yang membuatku tenang, tapi sekaligus bingung. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, badai di perusahaan ini baru permulaan. Dan entah kenapa, keberadaan Paijo justru membuatku merasa lebih kuat. Meski aku juga takut dengan perasaan yang mulai tumbuh tanpa rencana. Pagi itu aku kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Pak Budi sudah menunggu di ruanganku. "Bu Putri, investor besar kita resmi menarik semua modalnya. Kita punya waktu 3 bulan untuk menutup lubang ini," katanya dengan wajah pucat. Aku menahan napas. 3 bulan? Itu terlalu cepat. Aku menatap jendela, melihat langit yang mendung. "Oke Pak Budi, kita harus cari cara. Jangan sampai karyawan tahu dulu. Kita rapat lagi sore ini," ucapku tegas. Sepanjang siang aku bekerja tanpa henti. Telepon berdering, email berdatangan. Aku merasa sendirian meski dikelilingi banyak staf. Ketika pulang sore itu, rumah terasa sedikit lebih hangat. Paijo sudah menyiapkan makan malam sederhana. "Ibu belum makan ya? Saya buatkan sup sayur kesukaan ibu," katanya sambil tersenyum kecil. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan setiap kali melihat senyumnya. Aku duduk di meja makan, berusaha memaksakan senyum. "Terima kasih Paijo. Hari ini melelahkan sekali." Ia menatapku penuh perhatian. "Kalau ibu butuh teman bicara, saya siap mendengar." Aku sempat ragu. Tapi akhirnya aku menceritakan sebagian besar masalahku. Tentang investor yang mundur. Tentang rasa takut kehilangan semuanya. Paijo mendengarkan dengan sabar, tidak menyela. Kadang ia mengangguk kecil, seolah mencoba menguatkanku. "Kalau boleh saya berpendapat, Bu," katanya pelan. "Mungkin ibu bisa melihat peluang dari dalam. Bukan hanya dari luar. Kadang yang kita cari ada di sekitar kita." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi membekas. Sore itu hujan turun. Listrik sempat padam sesaat. Kami duduk berdua di ruang tamu dengan cahaya lilin. Suasana jadi hening. Aku merasakan perasaan aneh, nyaman sekaligus takut. Paijo berusaha memecah suasana dengan cerita lucu tentang kampung halamannya. Kami tertawa kecil. Saat aku menaruh lilin di meja, jemariku gemetar. Paijo mendekat untuk membantu. Tangan kami bersentuhan lagi. Kali ini aku tidak langsung menariknya, hanya menatap matanya sesaat. Waktu seolah berhenti sampai aku akhirnya berdiri. "Aku ke kamar dulu," kataku cepat, mencoba menyelamatkan situasi. Di kamar, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku pucat, aku mengusap pipi dengan telapak tangan. Apa yang kulakukan? Gumamku. Aku pemilik perusahaan besar, seorang ibu, janda terhormat. Dan aku mulai memikirkan pembantuku sendiri. Malam itu aku memutuskan satu hal. Aku harus fokus pada perusahaan. Perasaan ini tidak boleh mengganggu, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ini bukan perasaan biasa. Pagi itu aku baru saja selesai rapat daring ketika telepon berdering. Nomor tak dikenal. Begitu kuangkat, suara yang familiar langsung menyapa. "Tante Ratna, bibiku yang selama ini jadi penasihat keluarga." "Putri," suaranya tegas. "Aku dengar perusahaanmu sedang bermasalah. Kamu harus hati-hati, jangan sampai reputasi keluarga kita jatuh." Aku menarik napas dalam. "Aku tahu tante, aku sedang mengurusnya." Sore itu Tante Ratna datang ke rumah. Ia duduk di ruang tamu yang luas, menatap sekeliling. Paijo baru saja menaruh teh di meja. "Siapa itu?" tanya Tante Ratna sambil menaikkan alis. "Pembantu baruku, Tante. Namanya Paijo." Tante Ratna menatap Paijo dari atas ke bawah, lalu berbisik kepadaku, "Jaga jarak. Kamu janda, Putri. Orang bisa salah paham." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk perlahan.
Aku hanya mengangguk, menahan rasa tak nyaman. Setelah Tante Ratna pulang, aku duduk lama di ruang keluarga. Paijo mendekat pelan. Ibu kelihatan sedih. Ada yang salah? Aku berusaha tersenyum. Tidak, Paijo. Tante Ratna hanya khawatir. Ia menatapku penuh pengertian. Kalau saya membuat ibu tidak nyaman, saya bisa menjaga jarak. Aku terdiam. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Bukan begitu. Aku butuh waktu memikirkan semuanya, jawabku lirih. Di kantor, masalah makin bertambah. 2 proyek besar tertunda, investor lain mulai ragu. Pak Budi beberapa kali mengingatkan agar aku tetap tenang. Ibu harus fokus. Jangan biarkan masalah pribadi mengganggu strategi, katanya. Aku mengangguk, meski aku tahu pikiranku tidak sepenuhnya di kantor. Malamnya aku duduk di teras belakang. Paijo datang membawa teh hangat. Hujan rintik turun. Ia duduk tak jauh dariku, hanya diam menemani. Kami tidak banyak bicara. Aku menatap kebun, ia menatap tanah basah. Ada jarak yang kami ciptakan sendiri, tapi entah kenapa justru jarak itu membuat kehadirannya makin terasa. Aku menggenggam cangkir, tanganku bergetar. Paijo dengan refleks mengulurkan tangannya menahan cangkir agar tidak jatuh. Jemari kami bersentuhan sebentar. Aku menatapnya sekilas. Ia menunduk cepat-cepat. Maaf Bu, katanya pelan. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Lalu aku berdiri, memutus suasana. Aku ke kamar dulu, Paijo. Terima kasih tehnya. Di kamar, aku membuka laptop, mencoba fokus pada strategi menyelamatkan perusahaan. Namun pikiran tentang Paijo, pagi itu aku tiba di kantor lebih cepat dari biasanya. Suasana kantor tidak seperti biasa. Karyawan berbisik-bisik, ekspresi mereka cemas. Begitu masuk ruanganku, Pak Budi sudah menunggu dengan wajah tegang. Bu Putri, katanya langsung, 2 kontrak proyek besar resmi dibatalkan. Kita mengalami kerugian besar. Aku memegang pelipis. Kepalaku berat. Apa penyebabnya, tanyaku. Investor kehilangan kepercayaan. Media lokal juga mulai memberitakan gosip negatif tentang perusahaan kita. Jawabnya hati-hati. Aku menarik napas panjang. Ini lebih parah daripada yang kubayangkan. Kita harus adakan konferensi pers dan meyakinkan semua orang, kataku tegas. Pak Budi mengangguk. Baik, Bu. Sepulang kantor, aku langsung menuju rumah. Paijo sudah menungguku di depan pintu dengan wajah cemas. Ibu belum makan siang? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak sempat. Tanpa banyak bicara, ia menyiapkan semangkuk bubur hangat. Aku makan perlahan, mencoba menenangkan diri. Ada masalah besar, Bu? Tanyanya hati-hati. Aku menatapnya, ingin menceritakan segalanya, tapi teringat kata-kata Tante Ratna. Aku hanya menjawab, ya, masalah besar, tapi aku sedang mencari jalan keluarnya. Paijo menunduk hormat. Ibu pasti bisa. Jangan menyerah. Malamnya aku menerima pesan singkat dari Tante Ratna. Hati-hati dengan orang sekitarmu. Gosip tentang kamu dan pembantumu sudah mulai beredar. Jantungku serasa berhenti. Aku memanggilnya. Payo. Iya, Bu. Mungkin kita harus jaga jarak dulu. Banyak orang yang suka salah paham. Ia terdiam sesaat lalu mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya akan berhati-hati. Aku menatapnya lama. Ada rasa bersalah sekaligus lega. Beberapa hari berikutnya kami jarang bicara. Paijo tetap bekerja seperti biasa, rapi dan sopan. Tapi aku bisa melihat sorot matanya berubah lebih dingin. Rumahku terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Suatu sore, aku duduk di ruang keluarga setelah konferensi pers yang melelahkan. Paijo datang membawa teh hangat. Ibu kelihatan lelah, katanya pelan. Aku mengangguk, ya Paijo. Semuanya terasa seperti runtuh bersamaan. Ia duduk agak jauh, tapi tetap memandangku penuh perhatian. Kalau boleh saya bilang, orang boleh bicara apa saja, Bu. Tapi ibu yang tahu kebenarannya. Jangan hilang arah. Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi suaraku tercekat. Aku bangkit, menatapnya sebentar. Terima kasih, Paijo. Aku akan berusaha kuat. Ia tersenyum kecil. Itu baru Bu Putri yang saya kenal. Di kamar, aku menangis pelan. Aku merasa kehilangan pegangan. Di satu sisi aku butuh dukungan Paijo, di sisi lain aku harus menjaga reputasi. Perusahaan, keluarga, dan perasaan bercampur jadi satu. Aku menatap papan tulis di ruang kerjaku. Angka-angka kerugian menumpuk, tenggat waktu semakin dekat. Pak Budi mengusulkan menjual beberapa aset perusahaan untuk menyelamatkan arus kas. Tapi aku tahu itu bukan solusi jangka panjang. Aku harus menemukan cara lain. Sore itu aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Pintu sedikit terbuka. Paijo melintas membawa alat pel. Ia berhenti sebentar.
Bu Putri. Suaranya pelan. Aku menoleh. Ya, Paijo. Ibu kelihatan sangat tegang. Mungkin ibu butuh istirahat sebentar. Aku menghela napas. Tidak bisa. Aku harus cari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Paijo menaruh alat pelnya, lalu pergi sebentar. Ia kembali dengan secangkir teh jahe panas dan sepiring pisang rebus. Ini dulu, Bu. Jangan sampai sakit. Aku menatapnya. Paijo, terima kasih. Aku sungguh menghargai ini. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mundur lagi menjaga jarak. Aku tahu ia juga berhati-hati setelah gosip beredar. Malamnya aku menelpon beberapa rekan lama untuk menawarkan kerjasama baru. Semuanya terdengar ragu. Situasi Anda sekarang terlalu riskan, Bu Putri, kata salah satu di telepon. Aku menutup ponsel dengan gemetar. Aku berjalan ke balkon kamar, memandang taman belakang. Di bawah sana, Paijo sedang menyiram tanaman seperti biasa. Ada ketenangan di tiap gerakannya. Entah kenapa, melihatnya membuatku merasa lebih kokoh. Keesokan harinya, aku memanggil Pak Budi. Kita akan buat program diskon besar-besaran dan open house untuk proyek kita. Kita undang media. Kita tunjukkan kita masih berdiri. Kataku mantap. Pak Budi terkejut, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Kita siapkan segera. Malamnya Paijo mengetuk pintu ruang kerja. Bu Putri, saya sudah siapkan makan malam ringan. Mau sekarang atau nanti? Aku menatapnya sejenak lalu bangkit. Sekarang saja. Kami makan di ruang makan dengan jarak yang sopan. Kami bicara tentang hal-hal kecil, tanaman baru, resep sayur. Sesekali aku ingin tertawa lega, dan Paijo menjawab dengan senyum hangatnya yang khas. Saat aku mengambil cangkir teh, tanganku gemetar karena lelah. Paijo spontan mengulurkan tangan menahan cangkir agar tidak tumpah. Jemari kami bersentuhan sepersekian detik. Aku menunduk, meletakkan cangkir itu pelan-pelan. Terima kasih, kataku singkat. Ia juga menunduk. Sama-sama, Bu, aku kembali ke ruang kerja. Meski kepala penuh strategi dan risiko, hatiku sedikit hangat. Ada seseorang di rumah ini yang diam-diam peduli padaku, meski kami terjebak dalam batas status yang tidak mudah. Pagi itu kantor penuh aktivitas. Tim marketing menyiapkan acara besar open house yang kuinstruksikan. Spanduk baru dipasang, iklan mulai tayang, dan media sudah diundang. Semua orang bergerak cepat, seolah berpacu dengan waktu. Aku berusaha tersenyum meski dadaku berdebar kencang. Pak Budi mendekat dengan wajah serius. Bu Putri, kita punya masalah baru. Ada pihak yang menyebarkan rumor negatif tentang acara kita. Katanya proyek kita fiktif. Aku menatapnya tajam. Siapa yang berani menyebarkan? Kami belum tahu. Tapi efeknya sudah terasa. Beberapa calon pembeli mundur. Aku menarik napas panjang. Teruskan acara. Jangan mundur. Kita tunjukkan proyek kita nyata. Pak Budi mengangguk. Sore hari setelah pulang kerja, aku duduk di teras belakang rumah. Paijo datang membawa teh hangat. Ibu kelihatan capek sekali, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku seperti sedang bertarung dengan bayangan sendiri, Paijo. Ia duduk agak jauh, menjaga jarak. Ibu hebat. Saya yakin ibu bisa. Aku menatapnya lama. Kadang aku lelah, kadang aku ingin lari saja. Paijo diam sebentar, lalu berkata, kalau boleh, jangan lari. Yang sedang ibu bangun itu berharga. Kata-kata sederhana itu membuat mataku terasa panas. Aku mengusap sudut mata cepat-cepat. Beberapa hari kemudian media mulai memberitakan gosip bukan hanya soal perusahaan, tapi juga soal diriku pribadi. Foto-foto saat aku dan Paijo terlihat berbicara di teras beredar di internet. Judulnya provokatif. Tante Ratna menelepon dengan suara keras. Putri, kamu ini mau apa? Sudah krisis perusahaan, sekarang gosip pribadi. Hati-hati nama baik keluarga kita. Aku hanya bisa terdiam. Tante, aku sudah menjaga jarak dengan Paijo. Orang tidak peduli. Yang mereka lihat cuma foto. Telepon ditutup. Aku duduk terdiam di ruang kerja. Perasaan bersalah menyeruak. Aku memanggil Paijo ke ruang tamu malam itu. Paijo, aku minta maaf. Karena kamu ikut kena gosip. Ia menatapku serius. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa orang bicara macam-macam. Aku menggeleng. Aku takut kamu terluka. Ia tersenyum kecil. Yang penting saya tahu saya bekerja dengan jujur. Sejenak hening. Hujan turun di luar. Aku berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Paijo ikut berdiri. Kami hanya berhadap-hadapan beberapa detik. Ada rasa ingin saling menguatkan yang begitu kuat. Aku menahan diri. Aku hanya berkata pelan, terima kasih sudah tetap di sini. Paijo mengangguk. Saya akan bantu sebisa saya. Di kamar aku menangis pelan. Dunia luar semakin menekan, gosip semakin liar, tapi di rumah ini ada seseorang yang tetap diam di sisiku. Aku merasa itu bukan kebetulan.
Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Open house besar-besaran untuk proyek perusahaanku. Aula hotel megah sudah disiapkan. Maket proyek dipajang, tim marketing bersiap dengan brosur, wartawan berkerumun di sudut ruangan. Aku berdiri di depan panggung dengan setelan terbaikku, mencoba menenangkan diri. Pak Budi mendekat. Bu Putri, ini kesempatan kita membalikkan keadaan. Kita harus tampil sempurna. Aku mengangguk. Kita pasti bisa. Acara dimulai lancar. Aku mempresentasikan proyek dengan percaya diri, menunjukkan bukti nyata pembangunan. Para tamu tampak terkesan. Namun saat sesi tanya jawab, seorang wartawan tiba-tiba mengangkat isu gosip pribadiku. Bu Putri, bagaimana tanggapan Anda tentang kabar kedekatan Anda dengan asisten rumah tangga Anda sendiri? Apakah ini memengaruhi kredibilitas perusahaan? Suasana langsung hening. Kilatan kamera memotret wajahku. Aku menarik napas lalu menjawab tenang. Kehidupan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan profesionalitas saya. Fokus kita hari ini adalah proyek dan komitmen kami kepada masyarakat. Beberapa orang bertepuk tangan kecil. Aku melanjutkan acara dengan senyum yang kupaksakan. Sepulang acara, aku benar-benar lelah. Di rumah, Paijo menyambutku dengan wajah khawatir. Saya lihat berita tadi di televisi, Bu. Katanya pelan. Aku meletakkan tas di sofa, duduk lemas. Aku kira aku bisa mengendalikan semua, Paijo. Ternyata tidak. Ia duduk agak jauh, menjaga jarak seperti biasa. Yang penting ibu sudah jujur. Orang yang mengenal ibu akan percaya. Aku menatapnya. Kadang aku merasa sendirian di dunia ini. Paijo menatapku penuh pengertian. Ibu tidak sendiri. Kami diam beberapa saat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Aku tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah jendela. Aku harus kuat, Paijo. Aku harus menyelamatkan perusahaan dan anakku. Aku tidak boleh kalah. Ia mengangguk pelan. Ibu pasti bisa, saya percaya. Malam itu aku memutuskan satu hal. Aku akan mencari peluang baru yang lebih besar, meski harus menghadapi risiko yang lebih berat. Aku juga memutuskan untuk benar-benar menjaga batas dengan Paijo supaya gosip berhenti. Meski berat, itu harus kulakukan. Aku menatap wajahku di cermin. Mata ini lelah, tapi di dalamnya ada api kecil yang masih menyala. Aku tidak boleh padam. Aku duduk di ruang kerjaku setelah malam panjang penuh pikiran. Semua berita tentang gosip pribadi sudah kublokir di ponselku. Aku harus fokus. Aku harus menyelamatkan perusahaan. Apapun yang terjadi, aku menatap Pak Budi yang duduk di depanku. Pak Budi, kita harus berani ambil langkah besar, kataku mantap. Pak Budi menatapku ragu. Langkah besar bagaimana, Bu? Kita ajukan proposal kerjasama ke investor luar negeri. Kita harus cari suntikan dana baru. Pak Budi mengangguk pelan. Risikonya tinggi, Bu. Tapi kalau berhasil, kita selamat. Aku siap risiko itu, jawabku tegas. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya menyusun proposal, mengumpulkan data proyek, menyiapkan presentasi daring untuk calon investor dari Singapura dan Malaysia. Rasanya seperti mengulang masa-masa awal aku membangun bisnis dari nol. Aku tidur larut, bangun lebih pagi, penuh semangat tapi juga penuh ketegangan. Di rumah Paijo tetap bekerja dengan tenang. Kami bicara seperlunya. Tapi sesekali aku melihat sorot matanya yang peduli. Malam-malam ketika aku pulang larut, dia menyiapkan teh panas tanpa diminta. Ini, Bu, supaya hangat, katanya. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku berterima kasih. Suatu malam aku benar-benar jatuh lelah. Presentasi baru selesai pukul 11 malam. Aku pulang dengan kepala berat, masuk ke ruang keluarga. Paijo menyambutku. Bu Putri? Ibu pucat sekali, katanya pelan. Aku duduk di sofa menghela napas. Aku baik-baik saja. Ia hendak membantu melepas mantelku. Tangan kami nyaris bersentuhan. Lalu aku menahan diri. Terima kasih, Paijo. Aku bisa sendiri. Ia mengangguk. Sedikit kecewa tapi tetap hormat. Aku pergi ke kamar, menatap bayangan di cermin. Aku sudah memilih jalan ini, gumamku. Aku tidak boleh goyah. Keesokan harinya proposalku mendapat balasan dari investor luar negeri. Mereka tertarik, tapi meminta aku datang langsung ke Singapura untuk mempresentasikan secara detail. Waktu yang diberikan hanya 2 minggu. Pak Budi berkata, ini kesempatan kita, Bu. Tapi kita harus sempurna. Aku mengangguk. Kita akan sempurna. Malamnya aku duduk di teras belakang. Paijo menghampiri, membawa teh. Ibu akan pergi jauh? Tanyanya hati-hati. Ya, Paijo. Aku harus berjuang sampai akhir. Ia menatapku lama. Saya doakan lancar. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Aku menatap langit malam. Di dalam hati aku merasa sedih sekaligus bangga. Aku sedang berlari mengejar sesuatu yang sangat besar,
Tapi aku juga harus menahan sesuatu yang juga sangat besar di hatiku. Hari presentasi ke Singapura semakin dekat. Aku seperti mesin. Setiap jam dipenuhi rapat, simulasi, pengeditan proposal. Pak Budi dan tim bekerja keras bersamaku. Namun mendekati hari keberangkatan, kabar buruk datang. Investor dari Malaysia tiba-tiba mengirim email. Kami menunda keputusan kami. Ada keraguan menyangkut reputasi perusahaan Anda. Aku menatap layar laptop dengan gemetar. Gosip itu ternyata menembus sampai luar negeri. Pak Budi mencoba menenangkan. Kita masih punya investor Singapura, Bu. Aku mengangguk, meski di dalam hati aku takut. Di rumah, aku tampak semakin pucat. Pak Ijo memandangku cemas ketika aku baru pulang larut malam. Ibu belum makan? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak sempat. Tanpa banyak kata, ia menyiapkan semangkuk bubur. Aku memakannya perlahan sambil menatap lantai. Pak Ijo, kadang aku merasa aku tidak akan kuat lagi. Ia duduk agak jauh, menjaga jarak. Ibu sudah melewati banyak hal. Jangan menyerah sekarang. Aku menatapnya lama. Kamu selalu bisa berkata sederhana, tapi menenangkan, gumamku. Hari berikutnya, ketika aku sedang mengecek materi presentasi, telepon berdering. Tante Ratna. Putri, aku dengar gosip makin besar. Tolong, demi keluarga kita, hentikan semua kedekatan dengan pembantumu. Fokus ke bisnis saja. Aku menutup telepon pelan-pelan. Kata-kata itu terasa seperti tembok yang makin menutupku. Aku memanggil Paijo malam itu di ruang tamu. Payo, iya Bu? Mungkin untuk sementara kamu lebih baik tinggal di rumah saudaraku, supaya gosip mereda. Ia terdiam lama. Wajahnya seperti menahan sesuatu. Kalau itu memang yang terbaik untuk ibu, saya ikut. Aku mengangguk pelan. Maafkan aku, suasana rumah menjadi hening. Rasanya seperti kehilangan kaki tempat berpijak. Aku menyadari, dengan menyuruhnya pergi sementara, aku sedang mengorbankan kenyamanan terakhir yang kumiliki. Hari keberangkatan ke Singapura semakin dekat. Aku berangkat dengan hati yang berat. Di bandara, aku sempat melihat pesan Paijo. Semoga lancar, Bu Putri. Saya akan tetap mendoakan. Aku menahan air mata. Di pesawat, aku menatap keluar jendela. Langit biru luas, tapi hatiku terasa sempit. Aku sedang mengejar mimpi besar untuk menyelamatkan perusahaan. Namun rasanya aku juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih lembut dan berharga. Aku berdiri di depan ruang rapat kaca yang dingin di Singapura. Di dalam, 3 investor utama duduk berhadapan dengan laptop terbuka. Aku menarik napas panjang, menyiapkan presentasi terakhir yang sudah kususun berhari-hari. Semua harus sempurna hari ini. Aku memulai presentasi dengan penuh keyakinan. Memaparkan angka, foto proyek, sertifikat izin, testimoni pelanggan. Aku mencoba tersenyum, meski telapak tanganku dingin. Pak Budi di sebelahku ikut menimpali penjelasan teknis. Awalnya mereka tampak antusias. Namun setelah aku selesai bicara, suasana jadi hening. Investor paling senior, Mr. Tan, menatapku dengan pandangan tajam. Bu Putri, katanya pelan, kami kagum dengan proyek ini. Tapi, reputasi pribadi Anda sekarang sedang jadi sorotan di media. Bagi kami itu risiko besar. Aku menelan ludah. Saya pastikan kehidupan pribadi saya tidak memengaruhi profesionalitas. Mr. Tan menghela napas. Kami butuh waktu lebih lama untuk mempertimbangkan. Tidak ada keputusan hari ini. Aku terdiam. Rasanya semua udara di ruangan menghilang. Pak Budi menatapku dengan wajah kosong. Aku mencoba tersenyum dan berkata, baik, saya mengerti. Kami keluar dari ruang rapat dalam keadaan lesu. Di lorong hotel aku berhenti, memegangi dinding. Pak Budi berkata pelan, kita sudah berusaha keras, Bu. Tapi, aku menatapnya. Kalau investor batal, kita selesai. Malam itu aku sendirian di kamar hotel. Aku duduk di tepi ranjang memandangi ponsel. Pesan Paijo terakhir masih ada di layar. Aku ingin membalas tapi tidak tahu harus menulis apa. Aku merasa kehilangan semua pegangan. Aku keluar ke balkon. Lampu kota Singapura berkelap-kelip. Dalam hati aku bertanya, apa gunanya semua ini jika akhirnya aku sendirian? Keesokan harinya aku mendapat kabar dari Jakarta. Bank pemberi pinjaman resmi mengirim surat peringatan. Jika dana talangan tidak cair dalam waktu sebulan, perusahaan akan disita. Dunia seperti runtuh. Aku duduk di lobi hotel, memegang surat itu. Pak Budi berkata lirih, Bu Putri, ini saatnya kita memutuskan. Apakah kita menyerah atau mencari jalan terakhir? Aku menatapnya, mata terasa panas. Aku tidak mau menyerah. Aku harus cari cara terakhir, walau apapun harganya.
Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Dalam hati aku tahu aku harus memilih. Aku bisa menjual sebagian besar aset pribadi untuk menutup utang, termasuk rumah, mobil, bahkan mungkin berpisah permanen dengan Paijo. Atau aku harus mencari investor misterius yang dulu pernah menawariku kerja sama dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Aku menghela napas panjang. Tuhan, beri aku jalan, bisikku. Aku kembali ke Jakarta dengan tubuh lelah dan hati hampa. Setiba di rumah, sepi menyambutku. Paijo sudah tidak di situ. Tak ada suara langkahnya di dapur. Tak ada teh hangat di meja. Rasanya rumah itu kehilangan jiwa. Aku masuk ke ruang kerja dan menatap tumpukan berkas. Surat peringatan dari bank masih tergeletak. Aku duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tahu waktu tinggal sebentar. Nah, kalau aku tidak bergerak sekarang, semua yang kubangun akan lenyap. Aku menyalakan laptop, membuka daftar kontak, mencari nama seseorang. Arman Surya, pengusaha besar yang dulu pernah menawariku investasi dengan syarat berat, menyerahkan saham pengendali perusahaan. Selama ini aku menolak, tapi kini hanya itu yang tersisa. Aku meneleponnya. Suaranya berat. Putri, akhirnya kamu menghubungi saya lagi. Aku butuh bantuanmu, kataku lirih. Dia tertawa kecil. Kamu tahu syarat saya. Kalau setuju, saya akan cairkan dana besok. Aku terdiam lama. Aku perlu waktu berpikir. Cepatlah. Dunia bisnis tidak menunggu. Telepon ditutup. Aku menjatuhkan ponsel ke meja. Dalam hati aku berteriak, jika aku setuju, perusahaan selamat, tapi aku kehilangan kendali dan impian yang kubangun sejak muda. Jika aku menolak, aku kehilangan segalanya. Malamnya aku berjalan-jalan sendirian di halaman belakang. Aku memandang sudut teras tempat biasanya Paijo duduk membersihkan peralatan kebun. Ingatan-ingatan sederhana itu muncul. Teh hangat, kata-kata sederhana, tatapan yang menenangkan. Aku sadar, di tengah semua ini, yang membuatku tetap bertahan adalah orang-orang tulus seperti dia. Aku menatap langit. Aku harus memilih. Aku tidak bisa hanya duduk. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Paijo. Ibu, saya hanya ingin bilang, jangan takut mengambil keputusan. Saya percaya ibu bisa. Aku memegang ponsel itu erat-erat. Air mata jatuh tanpa kusadari. Kata-kata Paijo sederhana, tapi seperti tiang terakhir yang menyangga hatiku. Keesokan paginya aku memanggil Pak Budi. Kita akan bertemu Pak Arman besok. Kita akan bicarakan syarat-syaratnya. Pak Budi terkejut. Apakah ibu yakin? Aku menatapnya mantap. Ini jalan terakhir. Aku tahu keputusan itu akan mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu aku harus berani. Di satu sisi aku kehilangan Paijo sementara waktu, di sisi lain aku kehilangan kendali perusahaan. Tapi mungkin, di ujung semua ini, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekuasaan. Aku menarik napas panjang. Besok kita lakukan, kataku lirih. Pagi itu udara Jakarta terasa berat. Aku mengenakan setelan sederhana, bukan gaun mahal seperti biasanya. Di dalam mobil menuju kantor Pak Arman Surya, aku memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ini hari penentuan, Pak Budi menemaniku. Bu, kita benar-benar akan menyerahkan saham pengendali? Aku menatap keluar jendela. Belum tentu. Kita lihat nanti. Aku tidak mau lagi didikte rasa takut. Kami tiba di gedung tinggi milik Arman Surya. Aku duduk di ruang pertemuan besar, menghadap Arman yang tersenyum percaya diri. Jadi Putri, katanya, kamu sudah siap tanda tangan? Aku menatapnya lurus. Aku siap menyelamatkan perusahaan, tapi bukan dengan mengorbankan integritasku. Aku punya proposal baru. Aku menyerahkan berkas. Dalam proposal itu aku menawarkan pola kerja sama berbeda. Arman hanya mendapat 40% saham, tapi diberi hak proyek baru yang lebih besar. Sebagai gantinya aku mengajukan jaminan aset pribadiku untuk menutup sebagian utang bank. Arman membaca cepat, lalu mengangkat alis. Kamu berani juga. Ini risiko besar buatmu. Kalau gagal, kamu kehilangan rumah, mobil, semuanya. Aku mengangguk. Ya, tapi aku tetap memegang kendali perusahaan dan nama baikku. Ruangan hening beberapa detik. Lalu Arman tertawa kecil. Kamu masih seperti dulu, keras kepala. Baiklah, aku setuju. Dengan catatan laporan keuanganmu harus bersih. Pak Budi mengangguk. Itu bisa kami penuhi. Aku menghela napas lega. Tanganku sedikit gemetar saat menandatangani perjanjian. Rasanya seperti menandatangani ulang hidupku sendiri. Aku kehilangan banyak aset pribadi, tapi perusahaan selamat, dan aku tetap berdiri di atas kakiku sendiri. Sepulang dari pertemuan itu aku tidak langsung ke rumah. Aku menuju sebuah taman kota.
Duduk di bangku, aku menatap langit biru. Ada rasa lega, ada juga rasa kosong. Tapi kali ini kosongnya terasa lapang, bukan menghimpit. Aku mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan kepada Paijo. Paijo, perusahaan selamat. Aku kehilangan banyak, tapi aku tetap memegang kendali. Terima kasih sudah selalu menguatkanku. Tak lama kemudian balasan datang. Selamat Bu Putri, saya bangga sama Ibu. Semoga semuanya lancar. Kalau Ibu mau, saya siap kembali membantu di rumah. Aku tersenyum kecil. Air mata mengambang di sudut mata. Aku mengetik balasan pelan-pelan. Aku ingin kamu kembali. Tapi kali ini bukan hanya sebagai pembantu. Kita mulai lagi dari awal, dengan batas yang sehat. Aku menatap layar ponsel, menunggu balasan. Paijo menjawab, saya mengerti Bu. Saya juga ingin mulai lagi dengan cara yang baik. Angin siang berhembus lembut. Rasanya seperti sebuah permulaan baru sedang menyapaku. Rumah itu kembali terisi suara langkah yang kukenal. Paijo sudah kembali. Kali ini ia datang bukan sekadar pembantu rumah tangga, tapi sebagai sosok yang aku hormati dan percayai. Aku tetap memanggilnya Paijo. Ia tetap memanggilku Bu Putri. Tetapi cara kami saling memandang kini berbeda. Ada batas yang jelas, ada rasa hormat yang matang. Dira pulang liburan dari sekolahnya di luar kota. Ia melihatku dan Paijo sedang menyusun tanaman di taman belakang. Mama kelihatan beda sekarang, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Mama belajar banyak. Dira mengangguk. Aku senang Mama lebih tenang. Di ruang kerja, aku memandang laporan keuangan terbaru. Perusahaan mulai stabil. Banyak karyawan yang dulu gelisah kini tersenyum lega. Aku memang kehilangan banyak aset pribadi, tapi aku merasa lebih kaya secara batin. Aku belajar bahwa kendali sejati bukan soal harta, tapi soal keberanian menjaga prinsip. Suatu sore, aku dan Paijo duduk di teras belakang sambil minum teh. Matahari condong ke barat, langit berwarna oranye. Kami tidak banyak bicara, hanya menikmati udara sore. Sesekali kami saling pandang dan tersenyum. Ada rasa hangat yang tenang, bukan lagi rasa cemas yang menyiksa. Aku menatap Paijo. Terima kasih sudah kembali. Terima kasih juga karena selama ini kamu tetap menghormati aku, bahkan ketika dunia luar mempergunjingkan kita. Paijo tersenyum tipis. Saya belajar banyak dari Ibu, bahwa menjaga jarak dan menghormati itu juga bentuk sayang. Aku mengangguk. Aku juga belajar bahwa kekuatan itu bukan hanya soal melawan, tapi juga soal memilih dengan hati-hati. Dan aku bersyukur kamu bagian dari perjalanan ini. Malamnya aku menulis di buku catatan kecilku. Aku kehilangan banyak hal, tetapi aku menemukan diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta bisa hadir dengan cara sederhana. Teh hangat, kata yang menenangkan, atau sekadar kehadiran. Aku juga belajar bahwa seorang perempuan, meskipun janda, meskipun disorot gosip, tetap bisa berdiri tegak, menjaga martabat, dan memimpin dengan hati. Aku menutup buku itu dan tersenyum. Rumah yang dulu terasa sepi kini terasa hidup kembali. Bukan karena harta atau kemewahan, tapi karena aku berhasil mengisi ruang-ruang kosong dengan keberanian, ketulusan, dan pilihan yang tepat. Aku menatap langit malam melalui jendela. Bintang-bintang tampak berkilauan. Dalam hati aku berkata pelan, terima kasih hidup. Sering tinggal sinatap pelakam ini.